dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah baik, Sir. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, tugas di psikologi segera diselesaikan. Biar bisa saya rekap nilainya. Tapi tenang aja, mungkin ada yang belum terekap nilainya karena saya tidak mungkin nunggu kan. Tapi setiap bulan nilai akan terus diperbarui. Jadi jangan khawatir nilainya tidak terekap ya. Oke, sini kita silakan ini dulu, dibaca dulu ya. Apa ya? Silakan dibaca dulu teksnya. Ntar saya ganti nama dulu. Oke, silakan dibaca. Teks. Oh, sorry, kita nggak usah baca teks dulu. Lupa saya sistemnya. Silakan di screenshot pertanyaannya. Nanti kita akan kembali ke teks untuk mencari apa yang ditanyakan di dalam teks tadi. Oke, silakan dibaca atau di screenshot. Sudah? Sudah, Sir. Sudah ya? Oke, kita kembali ke teks. Silakan dibaca. Azhar. Ya? Azhar. Magnus Carlsen. Ini nama asli kamu nih, Magnus Carlsen nih. Enggak, Sir. Keren kali namanya, Magnus Carlsen. Oke, ada jawaban lain? Enggak. Jawabannya A. Alfa. Oke, kita lihat ya. Kasih saya penjelasan Magnus Carlsen. Kenapa jawabannya A? Ya, begitu lah, Sir. Bukannya begitulah. Oke, ada yang bisa jelaskan mengapa jawabannya A, alasan Paus berimigrasi? Di bagian paragraf pertama, Sir. Oke, peneliti mencari alasan Paus bermigrasi. Oke, kita harus tahu dulu ya, judul itu apa. Judul dalam sebuah karangan harus mencakup keseluruhan isi teks. Nah, baru bisa dikatakan dia. Tapi kalau hanya mewakili hanya beberapa paragraf saja, maka tidak cocok dikatakan bahwa itu sebuah paragraf, sebuah judul. Oke, kita lihat alasannya. Ya, ini judul merupakan kepala karangan yang diletakkan pada bagian atas sebuah teks. Judul yang baik adalah judul yang mampu mewakili keseluruhan isi karangan. Secara keseluruhan, teks tersebut berisi penelitian tentang alasan Paus melakukan imigrasi. Sebelumnya, para peneliti menduga. Selain itu, kalimat utama terletak pada awal paragraf, Sir. ini dia nih. Migrasi paus telah lama menjadi aktivitas rutin mamalia laut. Paham? Paham, Sir. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Kata yang salah digunakan pada paragraf pertama. Silakan di screenshot. Kita cek nanti di paragraf pertama. Konsen kita di paragraf pertama. Kalau sudah bilang ya, Nak? Dah. Oke, ini cek paragraf pertama, ini dia. Silakan cek mana yang
Salah. Bertanya-tanya, Sir. Ya, bertanya-tanya. Oke, ada yang jawab bertanya-tanya. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Research, sir. Ya? Kalau jaringannya susah, chat aja, nak. Di chat aja. D, sir. Resort. Oh, resort. Oke, kita lihat ya. Ada jawaban bertanya-tanya dan ada jawaban resort. Oke, kita lihat jawabannya adalah resort. Coba dulu. Jelaskan, kenapa kok resort? Seharusnya resort aja, sir. Harusnya resort, bukan resort. Sir, Oke, resort huruf T-nya itu enggak ada, sir. oke. Kenapa? Ini dia pembahasannya ya. Kalau untuk aktivitas, ini benar. Ilmuwan. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Saintis ya. Setelah itu apa? Melintasi masih benar. Bertanya-tanya benar. Pengulangannya, kata ulang ini. Berawalan ber. Oke, pembahasan di sini apa? Untuk menemukan kata yang tepat dalam kalimat diperlukan pemahaman. Oke, pemahaman bacaan anak-anak juga harus memahami. Jadi dari segi penggunaan kata di dalam paragraf ini tidak terdapat kata yang salah, namun dari segi penulisan, ya, dari segi penggunaan itu dia tepat tidak digunakan kata-kata itu. Tidak ada yang salah, pas. Tapi dari segi penulisan dia salah. Karena apa? Yaitu kata resort. Harusnya kata resort merupakan kata tidak baku. Karena ini diambil dari bahasa Inggris. Itu dia. Kalaupun mau digunakan bahasa Inggris ini dalam sebuah tulisan ataupun dalam sebuah teks, maka kalau bahasa Inggris harus diapakan? Cetak miring, Sir. Italic. Itu dia. Cetak miring ya. Coba kamu lihat, dia buat cetak miring atau enggak? Tidak, sir. Di situ dia letak kesalahannya. Paham? Paham, Sir. Oke. Kalau soal ini nih karena sesuai dengan PUEB ya, nak. Bukan saya yang buat aturannya, tapi sudah tertera di PUEB seperti itu. Oke, kita lanjut. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf kedua. Silakan di screenshot, kita lihat paragraf kedua tuh mana kata yang salah. Sudah? Udah, Sir. Oke, ini kita lihat. Ini dia. Silahkan dicek. Dia paragraf kedua dia.
Memang, Sir. Ya? Memangsa. Memangsa. Ada jawaban yang lain? Enggak, sir. Memangsa, sir. Memangsa. Kenapa? Coba dulu Unisa. Seharusnya pemangsa, sir. Ya? Seharusnya katanya itu pemangsa. Oh, seharusnya katanya kata-katanya harusnya pemangsa ya. Oke, kita lihat apakah benar. Oke. Kita lihat dia berada di sini. Ini dia nih. Sebelumnya, para peneliti menduga setelah makan di Kutub Utara atau Antartika, paus melakukan perjalanan ke daerah tropis untuk melahirkan dan menjauh dari memangsa. Harusnya menjauh dari pemangsa. Karena ini udah kontradiktif ini, menjauh dari memangsa. Udah kontradiktif. Oke, jadi di sini yang diminta itu soal ini dalam bab pemahaman. Jadi tidak ada berimbuan yang salah, tapi menurut KBBI kata memangsa merupakan kata kerja yang berarti memakan. Sementara dia udah makan di situ tadi kan? Akan tetapi dalam kalimat seharusnya dijelaskan bahwa paus melakukan perjalanan ke daerah tropis untuk melahirkan dan menjauh dari pemangsa. Dengan demikian penggunaan kata yang tepat adalah pemangsa. Oke. Silakan di screenshot untuk jawab pertanyaan keempat. Kita akan kembali ke teks. Paragraf ketiga ya. Kalau sudah bilang. Udah, sir. Nah, kita cek paragraf ketiga, berarti ini dia. Silakan dipahami dan cari jawaban yang benarnya. Ditemukan, Sir. Ditemukan. Ada jawaban yang lain? Tidak ada, sir. Oke, kita cek ya. Apakah jawabannya ditemukan? Silakan Anissa Pratiwi coba jelaskan dengan saya kenapa kok dia salah. Karena, sir, itu kan subjeknya itu para ilmuwan. Para ilmuwan harusnya menemukan, bukan ditemukan, sir. Oke. Para ilmuwan menemukan beberapa perjalanan itu, sir. Oke, itu dia. Jadi kalau segi di sini subjeknya ya, Nak, penggunaan subjeknya itu yang menjadi yang kita tekankan. Paham nggak maksud dari mengapa jawabannya ini Ada yang nggak paham? Paham, sir. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Ini soalnya mudah atau sulit? Tergantung, sir. Tergantung ya. Iya, sir. Ini Daeng Hadi nih kan, Magnus Carlsen nih kan. Iya, sir. Oh, nama kamu keren pula pakai Magnus pula. Oke, kita lanjut. Nomor 5, dalam kalimat bercetak tebal, tanda koma seharusnya ditulis pada, silakan di screenshot, kita kembali nanti ke teks. Kata bercetak, kalimat bercetak tebal. Sudah? Oke ya, kita lihat ke teksnya. Ya, teksnya itu berada di awal. Ini dia. Ini dia. Setelah kata tetapi, sir. Setelah kata tetapi. Monika ya. Ada jawaban yang lain? Era, Sir. Sama. Setelah kata tetapi juga, Kairil.
Iya, Sir. Oke, kita lihat. Setelah kata tetapi, apakah benar? Ini dia. Oke. Mengapa? Monica. Iya, Sir. Ya, kenapa kok setelah kata tetapi, Nak? Karena kan, Sir, di setelah akan tetapi nggak mungkin kan, Sir, akan tetapi pas nggak dibuat koma, Sir. Iya, itu dia. Karena ada aturan nih pembagiannya. Kita lihat penjelasannya. Logikanya seperti itu kan gitu. Logikanya secara pemahaman bacaannya. Tapi dia seperti apa? Oke, dalam kalimat bercetak tebal, tanda koma seharusnya ditulis pada setelah kata akan tetapi. Kata akan tetapi merupakan konjungsi antar kalimat. Konjungsi ini apa? Kata penghubung, Sir. Oke, kata penghubung. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Penulisan yang tepat adalah tanda koma ditulis setelah konjungsi antar kalimat. Jadi ingat aja, kalau dia ada konjungsi antar kalimat dalam satu kalimat seperti ini, maka apabila dia menghubungkan antar dua kalimat, setelah kata konjungsi tadi diberi tanda koma. Itu aturannya. Paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, kita lanjut. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ke-6 paragraf ke-4 adalah, silakan di screenshot, kita lihat nanti mana kalimatnya. Sudah, Sir. Sudah, ini dia. Itu dia. Sudah saya berikan titik-titik. Oleh karena itu, Sir. Oleh karena itu. Oke? Ada jawaban yang lain? Ini masih logika-logika aja ya, Nak. Soalnya masih kategorinya ya mudah lah, masih kategorinya. Oleh karena itu kita cek ya. Sebaliknya. Kenapa? Perhatikan. Untuk menemukan kata yang tepat dalam kalimat diperlukan pemahaman isi bacaan secara penalaran kebahasaan. Makanya saya bilang tadi soal logika, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ke-6 paragraf ke-4 adalah sebaliknya. Kata sebaliknya adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan makna yang berkebalikan dari pernyataan sebelumnya. Kalau oleh karena itu, ini berupa kalimat alasan. Kita lihat. Namun saat di membangun lapisan diatom mikroskopis yang tebal. Oke, ini kita lihat. Namun saat di lautan Antartika yang dingin, tampaknya paus tidak bisa melepas atau mengganti kulitnya. Nah, coba pahami dulu. Namun saat di lautan Antartika, di sini yang diceritakan paus nih kemana dia? Ke daerah dingin apa daerah hangat? Daerah hangat, Sir. Tapi dia situ. Makanya di sini lautan Antartika ya. Paus-paus ini melepas sel kulit luar. Namun saat dia di lautan Antartika yang dingin, tampaknya paus tidak bisa melepas atau mengganti kulitnya. Sebaliknya, paus membangun lapisan diatom mikroskopis yang tebal. Itu dia. Oleh karena itu, ini hampir-hampir mirip dia, Nak. Sebaliknya ini makna lawan kata dari itu. Lawan kata dari kalimat kelima ya. Kata sebaliknya ini sangat tepat digunakan untuk kalimat ke-6 karena kalimat ke-6 merupakan pernyataan yang berlawanan dari kalimat kelima. Coba lihat kalimat kelima. Mengapa dia berlawanan? Namun di saat lautan Antartika yang dingin, tampaknya paus tidak bisa melepas atau mengganti kulitnya. Ini dia nih, tampaknya paus tidak bisa melepas. Sebaliknya, paus,
ada masalah dan ada solusi di sini kan? Masalahnya apa? Di lautan dingin paus tidak bisa melepas. Tapi ada solusinya, makna sebalik dari itu. Paus membangun lapisan diatom mikroskopis yang tebal untuk menahan ini, dingin tadi. Oke? Oke. Kita lanjut ya. Silakan dipahami dulu. Nomor 8 ini silakan di screenshot. Kita akan lihat ke teksnya langsung. Silakan di screenshot. Mana kata berikut yang perlu diperbaiki? Sudah? Kalau sudah di screenshot, kita kembali ke teks. Bilang ya, Nak, kalau sudah. Sudah, Sir. Sudah, Sir. Sudah ya? Oke, kita lihat dari soal nomor 8 dulu. Berarti nomor 8, Tugu kilometer 0. Apakah perlu diperbaiki? Apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Atau tidak perlu diperbaiki? Ayo. Ingat, penggunaan dalam PUEB perlu diperbaiki. Tidak perlu Jawaban diperbaiki, Sir. tidak perlu diperbaiki. Perlu, Oke. Sir. Tidak perlu diperbaiki. Kita lihat apakah benar jawabannya tidak perlu diperbaiki. Ya, kenapa? Nama tempat, Sir. Oke. Dalam aturan PUEB nama tempat harus Setiap awal kata di huruf besar. oke. Lebih tepatnya bukan huruf besar, Nak. Kalau huruf A besar bisa aja saya buat A ukuran panjang dan Kapital, lebarnya. Sir. Huruf Ah, kapital. Kapital. huruf kapital ya, Nak. Nanti kalau ditanya orang bingung, bilang saja huruf kapital, oke? Oke, Sir. Oke. Udah paham ya kenapa? Karena Tugu kilometer 0 merupakan nama tempat di kawasan Ibo. Jadi menurut PUEB harus menggunakan huruf kapital. Oke, kita lanjut. Barat Indonesia. Silakan di screenshot. Apakah tidak perlu diperbaiki? Atau tulisannya setiap unsur? Apakah dia tergolong nama letak geografis? Seperti kilometer 0 tadi atau tidak? Atau ada yang harus ditulis karena ada Indonesianya harus huruf kapital atau dibalik seperti ini? Jawabannya? Soalnya, Sir. Oh ya, ini soalnya. Jawabannya udah ini dari screenshot. Udah, Sir. Oke, kita lihat di teksnya. Posisi Sabang di ujung barat Indonesia berhadapan langsung dengan lautan luas, menjadikan, nah ini dia. Apakah dia letak posisi atau nama tempat ataukah nama geografis? Letak posisi. Oh, letak posisi. Dari huruf B-nya, Sir. Huruf B-nya huruf kecil. Iya, Sir. Oke, berarti jawabannya itu C ya? Iya, Sir, C. Oke. Kita lihat jawabannya C. Kenapa? Karena barat Indonesia dia bukan nama tempat geografis seperti Sabang tadi ya, Nak. Seperti Tugu kilometer 0 ini ya. Iya, Sir. Maka dia tidak perlu dituliskan huruf kapital di setiap unsur katanya. Nih, jadi cukup Indonesia. Mengapa dia huruf kapital? Negara, Sir. Nama negara, Sir. Karena nama negara. Nama negara dalam aturan dari PUEB atau KBBI harus menggunakan huruf kapital. Oke.
Lanjut. Nomor 10 silakan di screenshot dulu, nanti kita kembali ke teks. Kalau sudah bilang ya, kita kembali ke teksnya. Sudah, Sir. Sudah ya. Sunset. Ini dia. Garis miring, Sir. Garis miring. Garis miring, Sir. Oke, cetak miring atau garis miring, cetak miring ya lebih tepat ya. Kalau garis miring berarti dia kayak ada ya garis miring lah. Cetak miring ya. Oke, Italic, kita Sir. lihat. Jadi jawabannya C. C ya. Oke, kita lihat. Benar. Kenapa? Bahasa asing, Sir. Karena bahasa asing, Sir. Bahasa Indonesianya apa sunset nih? Bahasa asing, Sir. Matahari tenggelam. Matahari Tenggelam. Tenggelam, Sir. tenggelam. Oke, maka dia menggunakan bahasa Inggris, maka harus diberi cetak miring. Nomor 11, silakan di screenshot, kita kembali ke teks. Udah, Sir. Nah, kita lihat nomor 11. Ini dia, gunung, jalan aspal, sebagaimana umumnya jalan di Pulau W yang didominasi gunung, jalan aspal, mulusnya berkelok-kelok dan naik turun menuju tubuh kilometer 0 ini. Apakah gunung itu nama letak geografis, diikuti nama diri? Namanya itu diganti jadi pegunungan, Sir. Oke, diganti menjadi pegunungan. Ada jawaban yang lain? Same, Sir. Same. Same, oke. Same. Tidak perlu diperbaiki. Kenapa? Lihat. Sebagaimana umumnya jalan di Pulau W yang dinominasi gunung, di sini pertanyaannya gunung, jalan aspal didominasi oleh gunung. Kalau dikatakan pegunungan berarti Banyak gunung, Sir. banyak gunung. Sementara kalau menurut teksnya ini dia hanya dikatakan gunung saja. Jadi sebenarnya dia tidak perlu diperbaiki. Kenapa? Kata gunung merupakan kata menunjukkan geografis. Ingat ya, kalau dia nama geografis diikuti nama diri baru menggunakan huruf Kapital, Sir. Sir. kapital. Ini dia contoh Gunung Slamet, Danau Toba, Selat Sunda, Sungai Musi. Nah, ini dia. Tapi kalau dia tidak diikuti nama diri, maka tidak diberikan huruf kapital kecuali dia berada di awal kalimat atau di awal paragraf. Paham? Paham, Sir. Paham, Oke. Sir. Lanjut. Oke, soal ini udah selesai. Stok soal saya masih banyak. Slow. Bentar ya, kita buka lagi soal yang baru. Masih ada, Sir, soalnya. Masih. Waktu pun masih ada. Waktu kita masih ada, tenang. Ada. Masih ada lagi soalnya. Jadi anak-anak tenang dan slow-slow aja. Ini saya share screen kan lagi untuk soal selanjutnya. Ini dia. Oke, kita mulai. Pepes wacana. Ini terlalu apa ya? Kita simpan aja ini. Oke. Silakan di screenshot. Kita akan melihat dari teks. Silakan screenshot. Sudah, Sir. Udah itu udah mau nikah, teman-teman yang lain udah?
Sudah, Sir. Oke ya, kita cek ke teksnya. Silakan dibaca. Gawai ini tahu? Tahu arti gawai? Tahu, Sir. Telepon, Sir. Kalau anak-anak bilang sekarang apa ya? Android. Yang kalian pakai sekarang nih untuk ya pembelajaran daring ini. Gawai. Silakan dicek apa jawabannya kira-kira. B kayaknya, Sir. B kayaknya. Ada jawaban yang lain? Tunggu teman-teman dulu. Apa jawabannya kira-kira dari teman-teman? Udah pernah kayaknya, Sir, soalnya ini. Udah pernah ya? Seingat saya sih, Sir. Iya, Sir. Familiar soalnya. Iya, Sir, udah pernah. Karena gini nak, dia soalnya yang sama, tapi pertanyaan yang beda. Saya pakai soal teksnya ini aja yang sama, tapi ketika di objektifnya tuh beda dia. Kalau paham nggak? Kalau misalnya gampang jawabnya kita tukar aja. Bisa, masih banyak stok yang lain. Enggak lah, Sir. Cukup. Silakan dipahami. Stok soal kita banyak, nak. Jadi jangan khawatir. Oke, udah ada jawabannya? Selain Dayang Hadi tadi. Dayang Hadi tadi jawab apa, Dayang? Tidak disertai filter itu, Sir. B, Sir. B ya, tidak disertai filter. Ini soal terakhir kita dalam pertemuan ini, nak. Nanti jangan lupa kerjakan psikologi. Itu psikologi masih banyak juga itu yang belum menyelesaikan. Tugas-tugas di psikologi. Oke, kita cek apa jawabannya. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah, jawabannya adalah B. Kenapa jawabannya B? Karena itu sesuai dengan jawaban teks tadi. Kalau di sini, Pulau Jawa menjadi satu-satunya pulau di Indonesia dengan penggunaan internet terbanyak kategori anak dan remaja. Tidak ada pernyataan ini dalam teks. Dia hanya dikatakan apa? Terbanyak, tapi tidak ada kategori anak dan remaja. Yang C, mengapa jawabannya bukan C? Konten kekerasan, sadis, pornografi, ujaran rasialisme dan kebencian hingga iklan dan pemasaran dibatasi penggunaan bagi anak-anak. Sementara di kalimat ketujuh yaitu anak sebagai penerima berpotensi mendapat konten, bukan kalimat 7 ya, di sini dia nih. Ini dia di kalimat ketujuh nih, anak sebagai penerima berpotensi mendapatkan konten kekerasan. Sementara di sini dia dikatakan dibatasi. Kontradiktif sekali. D. Internet menjadi medium perisakan kekerasan seksual, potensi konten berbahaya, sampai perjudian dan pelanggaran hak cipta akhir-akhir ini. Sementara di teks nomor 9, yang ke-9, pada anak sebagai korban internet bisa menjadi medium perisakan kekerasan seksual, potensi konten berbahaya, sampai perjudian dan pelanggaran hak cipta. Jadi di sini sangat
berbeda gitu dengan pernyataan yang ada di dalam teks. Jadi pernyataan sesuai dengan kutipan yaitu adalah B, pernyataan menjadi bukti bahwa jawaban B, namun tingginya penetrasi ini tidak disertai filter konten yang dapat diakses terutama oleh anak. Dalam teks itu diceritakan bahwa pertama penggunaan internet itu tinggi, yang kedua tidak adanya filter atau tidak adanya saringan untuk anak-anak yang di bawah umur. Paham nggak? Insya Allah, Sir. Di sini logika aja ya, Nak. Dari bacaan ini saja. Oke. Untuk pembelajaran ini sekian dulu. Tapi sini saya mau nanya dulu nih. Ini saya stop recording dulu.